Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ali Gunawan, NIM channel 11171057 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan salah satu keterampilan klinik, yaitu bantuan hidup dasar anak. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada keterampilan klinik kali ini, yang pertama ada ambu bag yang terdiri dari sungkup dan pompa dan reservoir. Terus ada selang suction atau suction. Dasarkan diri dong. Oh ya, jangan khawatir Pak. Saya akan melakukan tindakan kegawat daruratan terhadap anaknya Bapak. Nanti saya mungkin akan melakukan tindakan secepat mungkin agar menolong nyawanya anak Bapak. Bagaimana Pak? Bapak bersedia? Iya dong. Jadi yang pertama dilakukan, kita melakukan teknik AFPU, yaitu yang terdiri dari alert, verbal, terus ada pain dan ada unresponsive. Jadi yang pertama alert, kita melihat apakah pasien sadar atau sadar spontan atau tidak. Terus untuk verbal, yang pertama kita menilai verbal dari pasien. Jadi yang di sini kita melihat kita memanggil pasien, dek. Setelah itu kita melakukan rangsangan nyeri dengan memberikan tekanan pada glabella ataupun pada sternum, dan juga kita bisa memberikan pijatan atau menekan pada ujung jari atau kuku dari pasien. Nah, setelah itu jika tidak ada respon, pasien dikategorikan sebagai unresponsive. Nah, selanjutnya kita melakukan safe approach, di mana yang pertama shout for help, di mana kita minta pertolongan, ataupun kalau kita di rumah sakit kita bisa menekan tombol kode blue. Selanjutnya untuk kita meminta approach with care, di mana kita tangani dengan hati-hati. Kita memposisikan pasien pada posisi yang rata dan membentuk garis tubuh seperti ini, lurus, dengan memperhatikan apakah ada cedera atau tidak. Nah, selanjutnya kita free from danger, di mana kita memposisikan pasien atau menghindari, jauhkan dari bahaya dari sekitar. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi ABC, di mana kita menilai yang pertama airway, kita menilai pernapasan dari pasien dengan melihat dari dadahnya apakah ada retraksi atau tidak. Nah, untuk breathing selanjutnya B, kita melihat dengan metode listen, look, dan feel, melihat dan merasakan juga nafasnya apakah ada atau tidak. Nah, untuk C, sirkulasi. Nah, ketika kita setelah melakukan evaluasi dan ternyata didapatkan adanya kegawat daruratan, selanjutnya kita memberikan atau melakukan tindakan pada jalan nafas dari pasien dengan metode head tilt dan chin lift jika tidak diketahui tidak ada cedera pada tubuh pasien. Jadi yang pertama untuk head lift itu seperti metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, tangan kiri seperti ini, terus dua jari seperti ini, terus kita buka jalan nafasnya seperti ini. Kita lihat apakah ada obstruksi atau tidak. Jika ada, kita hilangkan atau keluarkan jika terdapat obstruksi. Nah, ketika bila ada gangguan atau darurat nafas pada pasien, kita akan melakukan memberikan bantuan nafas, bisa menggunakan nafas buatan, bisa juga menggunakan ambu bag seperti ini. Jadi yang pertama kita berada di posisi atau di atas dari pasien seperti ini. Terus kita meletakkan sungkup menyesuaikan dengan bentuk hidung dari pasien atau mulut pasien seperti ini. Terus kita meletakkan seperti ini, di mana kita menekan menggunakan jari kiri, tangan kiri, di mana dua jari membentuk huruf C untuk menekan seperti ini agar tidak ada kebocoran udara. Tiga jarinya untuk mengangkat mandibula. Kemudian kita memberikan napas bantuan sebanyak 5 kali dengan metode seperti ini. Pam pas pas, pam pas pas, pam pas pas sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap pasien apakah pernafasan sudah baik. Nah, selanjutnya kita menilai sirkulasi atau frekuensi nadi dari pasien dengan menilai pada arteri korotisnya. Nah, jika tidak terdapat atau frekuensi nadi dari pasien itu kurang dari 60, selanjutnya kita akan melakukan RJP atau CPR, di mana
kita akan melakukan dengan memberikan penekanan atau pijatan pada daerah sternum dari pasien, yaitu seperdua pada tulang dada di bagian seperti ini. Kemudian kita memberikan pijatan dengan kedalaman sepertiga antero posterior dada dari pasien. Nah, setelah itu kita memberikan pernafasan, kita memberikan bantuan nafas, dan kita memberikan pijatan dengan sebanyak 30 kali dan ventilasi, dan diselingi dengan memberikan ventilasi sebanyak 2 kali. Frekuensi pijatan yaitu sebanyak 100 kali per menit dan dilakukan sebanyak 5 siklus seperti ini. Kita lurus, tegak lurus, tangan di sini. Kita lakukan sebanyak pijatan sebanyak 30 kali. Setelah 30 kali kita memberikan pijatan, selanjutnya kita memberikan ventilasi sebanyak 2 kali. Ini kita lakukan sebanyak 5 siklus. Nah, itu dilakukan jika hanya 1 orang. Selanjutnya, jika kita melakukan dengan 2 orang, kita akan memberikan pijatan sebanyak 15 kali dengan frekuensi ventilasi perbandingan antara pijatan dan ventilasi sebanyak 15 banding 2 kali. Setelah kita melakukan sebanyak 15 kali, kita akan memberikan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Kita melakukan juga ini sebanyak 5 siklus atau selama 2 menit. Pastikan ketika melakukan penekanan pada dada pasien untuk membiarkan kembali untuk recall sempurna. Setelah kita melakukan tindakan tersebut, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi kembali mulai dari airway, breathing, dan sirkulasi. Ketika frekuensi nadi dari pasien sudah kembali normal atau sudah sekitar 60 ke atas, kita akan melakukan tindakan selanjutnya dan tetap akan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan terhadap kondisi pasien. Mungkin sekian keterampilan klinik yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.